Kalau misalnya tidak bisa masuk publishing mayor gitu ya, penerbit mayor ya sudah diterbitkan sendiri, ada orang yang baca ya sudah nggak apa-apa. Toh banyak juga sebenarnya penulis-penulis yang sekarang bestseller gitu ya, naskahnya, ceritanya atau karyanya begitu, yang dulu memulainya dari bahkan dia sebar gratis ke teman-temannya gitu. Halo, Mas Ilham. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Podcast kali ini bersama Suhunya Suhu. Suhunya Suhu di Panggung Harjo. Jangan dong. Di mana? Lintas desa. Dengan Pak Solahuddin. Halo. Pak Solahuddin ini beliau adalah bukan ahli sih, lebih tepatnya pelaku filsafat, panggilannya filsuf berarti. Dia adalah seorang filsuf yang dulu banyak berkecimpung di dunia buku. Nah, ini kita ada sedang di suatu desa di Gowosari. Asik banget di sini, banyak pohon-pohonnya, dan di sini kita akan mungkin lebih banyak membicarakan buku dulu. Pertanyaan saya adalah, apakah ini sudah kita memasuki era senjakala buku cetak? Konon begitu ya, konon begitu, apalagi pandemi begitu, terus bahkan mungkin sebelum pandemi digital mulai merebak kemana-mana, menjangkau tempat terjauh, terluar begitu. Efek langsungnya industri atau budaya cetak juga akan ikut berkurang, tetapi mungkin itu hanya masalah medium saja ya. Jadi soal senjakala buku ya mau tidak mau, buku cetak mau tidak mau memang harus segera menyesuaikan begitu. Maksudnya menyesuaikan beradaptasi dengan digital, medium yang lebih fit dengan situasi saat ini gitu. Tapi saya kira buku cetak tetap punya penggemarnya sendiri meskipun berkurang sangat banyak. Nah, buku cetak. Itu yang saya nggak punya datanya karena sudah nggak update lagi soal industri perbukuan. Kalau dulu di eranya Pak Solahuddin, saat kemudian buku sedang jaya-jayanya, itu tahun berapa itu? Saya sebenarnya nggak lama, terakhir di buku itu sekitar tahun 2017. Ya mungkin sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan. Yang secara langsung di sebuah industri perbukuan yang mainstream begitu ya. Sebelumnya sih terlibat juga di tahun 2005, 2006 sampai 2017 kira-kira begitulah. Tapi ya kecil-kecil saja. Yang benar-benar terlibat di industri buku yang mainstream ya sekitar tahun 2012 sampai 2017 gitulah. 2012 sampai 2017 itu 2017 sudah mengalami penurunan signifikan nggak itu? Waktu itu sih belum ya, kayaknya 2017? Sih. Iya, waktu itu masih belum, masih bisa ada catatan pre-order buku dari seorang penulis terkenal itu sampai 11.000 pre-order gitu ya, itu masih bagus lah. Targetnya masih bisa 3 bulan atau per bulan masih bisa dapat 3 miliar kira-kira gitulah untuk penerbit yang oke. Per bulan masih ada di tahun 2017 masih banyak penerbit yang bisa dapat segitu. Kalau kemudian sekarang ini animo terhadap buku itu kan tidak. Kalau dulu itu kayaknya punya banyak buku itu keren. Iya. Dulu. Sekarang bahkan dulu itu keren lagi bisa nulis buku. Iya. Dulu itu nulis buku keren banget. Kalau sekarang itu masih bisa dibilang keren nggak sih nulis buku itu? Saya generasi transisi, Mas Ilham. Saya senang. Saya belum menulis buku. Tapi beberapa kali terlibat dalam produksi, ngedit buku, ngoreksi, bahkan pracetak gitu ya, buku gitu. Bagi saya tetap penulis buku itu orang-orang hebat gitu lah. Orang yang bisa berkarya itu dalam bentuk buku gitu, tetap orang-orang yang hebat. Karena buku itu kan nggak ada model yang bisa dia pakai untuk menuangkan gagasannya gitu ya. Berbeda dengan
pelaku kreatif yang lain, misalnya dia mau menuangkan gagasan dalam bentuk media gambar, misalnya dia punya model yang bisa dia contoh gitu. Tapi kalau buku itu kan harus benar-benar semua peristiwa, semua kejadian itu diendapkan dulu, lalu ada proses secara apa ya, memberikan makna atas apa yang ada dia miliki, dan dia tuangkan kembali, dan bahasa menjadi media yang sangat penting begitu ya dalam proses penulisan buku. Jadi saya kira para penulis buku itu orang-orang yang memang punya kecakapan, atau tidak hanya kecakapan ya, punya sensitivitas gitu ya mungkin. Ya, dia punya effort, punya stamina, punya keinginan, konsistensi gitulah, konsistensi dan persistensi sehingga muncul sebuah buku gitu. Menurut saya tetap keren. Oke, kalau kemudian bagaimana dengan mentalitas? Banyak itu kita kemudian melihat bahwa orang itu sebenarnya sudah bisa menulis, tapi mentalnya itu nggak ready untuk kemudian karyanya itu dibaca orang. Bahkan banyak sebenarnya nggak ready kalau kemudian karyanya itu dikritik orang. Mengalami nggak ketemu dengan penulis-penulis seperti itu? Soal mental blocking ya, saya sendiri belum pernah selesai menulis sebuah buku begitu ya. Jadi saya nggak bisa komentar banyak soal pengalaman pribadi gitu. Tapi kalau kalau soal mental blocking, saya kira tidak hanya dialami para penulis ya. Kita mau ngapain aja, tetangga bilang X gitu, kita bisa kena mental blocking loh. Bisa kena mental blocking, benar. Iya, kita mau naik sepeda terus disuarani oleh orang lain. Yang lain udah nggak naik sepeda kok masih naik sepeda gitu. Nah itu mental blocking jadi nggak jadi. Mental blocking jadi lawan utama para penulis buku atau orang-orang kreatif ya memang, kalau mental ya memang soal diri sendiri sebenarnya. Lawannya sebenarnya itu sih. Itu lawan utama? Iya dong. Mental blocking itu? Betul diri sendiri. Karena kalau orang lain kita bisa tutup telinga, tapi kalau diri sendiri yang itu lebih berbahaya, lebih akan gandoli gitu. Gimana sih caranya kalau kita punya naskah atau ada spesifikasi naskah tertentu supaya naskah kita itu diterima oleh penerbit? Kan banyak kemudian penerbit itu, wah ini naskahnya skupnya tidak sesuai dengan kita, atau kemudian secara pasar tidak memenuhi. Ada nggak sih sebenarnya kalau dari perspektif penerbit sendiri naskah-naskah yang biasanya bakal diterbitkan? Kalau yang saya tahu ya Mas Ilham ya, jadi memang menulis atau membuat sesuatu, membuat karya tulis gitu ya, mungkin kalau kita mau menulisnya dalam rangka untuk orang lain ya kita perlu membayangkan siapa yang akan menjadi penulis kita, itu yang pertama. Kalau kemudian isunya buku ini akan diterbitkan di mana, itu isu yang kedua gitu. Kita perlu memahami karena masing-masing penerbit itu juga punya karakter tersendiri gitu toh. Jadi setiap pelajari dulu karakter. Betul, kita perlu memahami penerbit. Kan misalnya penerbit yang memang cenderung menerbitkan buku-buku tentang keilmuan, tentang buku apa istilahnya teman-teman, buku babon gitu ya, buku referensi begitu. Kalau kita punya naskah yang sesuai, mungkin itu akan jadi pertimbangan yang tepat begitu. Kecuali kalau kita sudah tahu itu penerbit buku yang tadi ya, buku referensi, terus kita menawarkan buku cerita populer, tentu saja mereka akan tidak butuh waktu lama untuk ini nggak cocok dengan kami. Saya kira pilihan itu tetap tetap diperlukan gitu. Misalnya konteks yang sekarang, ilustrasinya mungkin lebih bisa dibayangkan untuk generasi sekarang gitu ya. Jadi satu konten itu tidak kemudian bisa bisa masuk di semua platform gitu. Ada platform yang bisa menerima semuanya. Ada platform yang bisa menerima konten pendek-pendek, ada platform yang bisa menerima tulisan panjang gitu. Nah, sebenarnya itu hanya masalah aja sih, bagaimana kita mengemas gagasan kita itu sesuai dengan platform tersebut atau tidak gitu. Ada penulis yang tidak peduli dengan itu toh, jadi dia tetap menulis, nanti urusan distribusi atau broadcast, penerbitan, publishingnya bisa di mana aja gitu. Untuk penulis yang top, yang sudah memiliki karakter khusus, memang punya pembaca tersendiri, itu mungkin sudah bukan jadi masalah. Tapi kalau penulis yang baru mulai, saya kira perlu mencoba banyak
gaya, banyak format begitu ya. Sehingga mana yang paling pas lah itu yang dia bisa datang ke sana. Kira-kira gitu sih. Aku juga belum penulis. Kalau ini deh, penulis pemula ini. Iya. Kan banyak nih penulis pemula, punya naskah segala macam. Penulis pemula itu kadang-kadang dia masukin kemana-mana ditolak gitu kan. Kemudian ada yang menawarkan book of demand. Nah, itu print on demand gitu ya. Print on demand. Ada istilahnya book of demand, ada print on demand gitu kan. Nah, itu kalau untuk penulis pemula itu bagaimana bagusnya? Apakah tetap dia berusaha nyari yang mau menerbitkan dengan sistem royalti, atau kemudian dia hanya sebatas ya udahlah saya cari uang dulu kemudian print on demand gitu kan, nanti atas nama penerbit tersebut? Itu menurutku kalau penulis pemula kemudian ada orang yang sudah menyatakan siap untuk membeli buku tersebut, ya dieksekusi saja, karena memang menulis itu kan untuk dibaca orang gitu ya, dibaca orang, dan itu akan meningkatkan rasa percaya diri bahwa apa yang kita tulis ini ternyata ada yang mau baca loh. Orang ketang nanti cuma teman-teman dekat dulu nggak apa-apa, dan saya kira itu bukan proses sekali jadi gitu ya. Kalau yang namanya pemula ya tetap harus namanya pemula ya tetap harus mencoba banyak hal gitu ya, sampai dia ketemu gayanya gitu. Kecuali nggak masalah berarti ya? Tidak masalah, saya kira nggak masalah, itu kan hanya masalah teknis begitu ya, teknis seberapa banyak cetakan yang dia buat, lalu pendanaan. Kalau misalnya tidak bisa masuk publishing mayor gitu ya, penerbit mayor ya sudah diterbitkan sendiri, ada orang yang baca ya sudah nggak apa-apa. Toh banyak juga sebenarnya penulis-penulis yang sekarang bestseller gitu ya, naskahnya, ceritanya atau karyanya begitu, yang dulu memulainya dari bahkan dia sebar gratis ke teman-temannya gitu. Ada itu? Ada banyak. Oh, jadi dia termasuk nerbitin sendiri? Iya, termasuk yang diadaptasi di film KKN Desa Penari ini kan dulunya malah sebelum jadi buku dia disebar dulu di thread di platform Kaskus kalau tidak salah ya. Iya. Dia di Kaskus dulu, lalu kemudian ada penggemarnya. Oh, berarti karyanya ketemu penggemarnya, dari situ muncul ada kebutuhan buku, lalu muncul ada film misalnya atau media yang lain gitu. Saya termasuk Keluarga Tak Kasat Mata. Keluarga Tak Kasat Mata, Kaos Kaki Hitam, itu ada banyak yang kalau yang di Kaskus zaman itu lumayan banyak. Begitu juga platform yang lain, ada Wattpad, ada dulu yang saya pernah terlibat langsung itu yang Tenaga Kerja Istimewa begitu ya. Banyak pembacanya di Wattpad sampai 1 juta gitu. Tapi begitu di print gitu ya, mungkin apa ya, entah salah strategi marketingnya atau bagaimana gitu, kurang bisa maksimal penjualannya, atau karena mungkin penulis baru gitu waktu itu. Berarti memang harus ada juga strategi marketing? Saya kira ya, kalau sebagai industri, sebagai sebuah industri atau produk itu ya tetap perlu ada, tapi ya tidak harus dipikirkan oleh para calon penulis ya. Jadi bolehlah memikirkan bahwa naskahku ini akan dibaca ini. Kalau dia punya energi begitu itu sangat baik. Berarti menulis kemudian tujuannya pertama itu jangan uang terlebih dahulu. Ya. Tapi bagaimana karyanya bisa diterima, mendapatkan pembaca, kemudian kita juga dikenal, baru setelah itu bisa kemudian kita cari dengan sistem royalti dan lain sebagainya. Iya betul, itu soal mungkin perlu juga menjadi perhatian, tetapi bisa dalam proses kreatif itu bisa di skip dulu deh, yang penting nulis aja dulu gitu, misalnya berkarya dulu aja yang banyak gitu sampai kemudian orang ngerti. Dan medium sekarang kan banyak, media yang bisa dipakai kan banyak. Benar. Kalau nggak bisa cetak ya bisa online. Benar. Bisa pakai sosial media juga. Yang penting gagasan kita bisa sampai ke orang lain, orang mendapat manfaat, kan kira-kira gitu ya. Benar. Teorinya gitu Mas Ilham. Teorinya gitu. Teorinya aslinya ya aneh Mas. Aslinya ya aku ra nulis. Bariking aku tak nulis. Tapi kayak ngedit banyak tuh ngedit. Lumayan. Ngedit banyak. Lumayan. Ngoreksi juga lumayan. Ngoreksi. Termasuk saya punya cerpen kemarin dikoreksi juga banyak banget dari plotnya. Ya, ininya kok nggak masuk akal segala macam. Maaf. Saya pernah menemani beberapa anak muda gitulah. Belajar menulis novel. Workshop nulis gitu. Enggak cuma workshop, tapi bahkan sampai beberapa bulan begitu. Itu di tahun 2013-2014. Nah, ternyata butuh waktu. Jadi teman-teman yang waktu itu mereka masih penulis baru gitu ya.
itu ya craftingnya tetap perlu mereka pelajari gitu. Setiap hari ada penugasan nulis sehari 1.000 kata misalnya gitu. Itu hanya metode untuk crafting saja sebenarnya, tidak ya gak nulis juga apa-apa kok waktu itu kan gitu ya. Tapi kan dia memang bercita-cita jadi penulis. Nah, saya kira ternyata butuh waktu, ini 2022. Enggak sampai 10 tahun beberapa anak muda yang sempat bareng-bareng belajar bersama itu naskahnya mulai diterima di penerbit-penerbit ya yang cukup besar ya. Yang paling baru ini ada yang diterbitkan kumpulan cerpennya di penerbit besar begitulah. Ada yang jadi novel, ada yang ya kumpulan cerita gitu. Dan mereka masih berproses. Cuma kalau ditanya soal apakah mereka kemudian kaya raya dari buku-buku itu, saya kira kok ya hidup gitu ya, hidup layak gitu ya, kelas menengah gitulah. Kelas menengah udah lumayan. Jadi penulis skenario, pembuat film itu banyak teman-teman yang ya. Jadi saya kira memang kalau anak-anak kreatif berkumpul gitu, ya mungkin ya dia lebih nyaman di mana gitu. Waktu itu mereka masih pemula, tapi sekarang mereka pasti lebih sudah ahli gitu. Tapi lebih ke novel ya? Ada yang novel, ada yang buku serius juga banyak. Buku non fiksi juga banyak. Tapi kenapa kalau buku non fiksi, terutama yang pengetahuan sains itu, di Indonesia, kalau penulis Indonesia kok kayaknya kurang laku ya saya lihat ya. Lebih kemudian kita lihat di kota-kota bestseller itu kebanyakan adalah novel-novel. Motivasi loh. Kalau buku motivasi ya laku. Ya, motivasi. Tapi bukannya buku sains kayak di luar negeri kan ada Bruce Lipton, ada kemudian buku-buku sains populer, ada kemudian Dworkin, ada siapa, Einstein dan lain sebagainya. Mereka kemudian menulis buku sains tapi juga dengan bahasa itu yang enak gitu. Kenapa di Indonesia tuh nggak ngetren kayak gitu? Kita kalau ngeliat buku-buku pelajaran SD SMP itu enak ya? Itu kenapa itu? Saya mau komentar gimana ya? Itu nggak komentar kalau aja. Soal industri buku pelajaran itu saya juga pernah terlibat di industri buku pelajaran gitu ya. Ya mereka nggak manusiawi kok. Cara membayar penulisnya gitu. Maaf ya ini buat teman-teman yang di sana ya. Tapi memang iya. Jadi misalnya ya, saya kenal beberapa teman penulis yang sekarang jadi penulis top itu dulunya pernah berkarir di penerbit buku pelajaran yang dibayarnya bulanan. Mungkin ya kelasnya UMR gitu, tapi bukunya itu dicetak sampai puluhan atau ratusan ribu gitu. Dan itu dianggap beli putus gitu aja. Dapat untungnya royalty. Ya bukan royalti gitu. Kalau royalti dia sudah kaya raya, tapi nggak ada. Terus akhirnya ya kualitasnya ya mengikuti. Mereka akan kesulitan memiliki penulis-penulis yang kita harapkan bisa sesuai dengan menampilkan ilmu pengetahuan dengan lebih bagus gitu ya. Kayaknya tidak banyak penerbit yang melakukan itu gitu. Nggak banyak. Tidak banyak. Bahkan yang kemudian berani untuk mentranslate di Indonesia pun juga nggak banyak. Tidak banyak, iya. Juga nggak banyak. Iya, itu saya kira kalau soal Senjakala sudah banyak disampaikan oleh para pemikir di kolom-kolom media massa, di buku gitu ya. Tapi memang penting juga sih kita mesti merespon. Situasinya sekarang kan kita ini hadapannya Senjakalanya dengan digital tuh ya anak-anak khususnya gitu ya. Ya mereka nggak bisa dilepaskan dari gadget. Iya. Tapi smartphone, dari apa? Tapi data yang terakhir, Indonesia itu minat bacanya nomor 4 di ASEAN. Beneran? Oh iya. Nomor 4, nomor 5 apa ya? Kita baca media sosial. Oh iya. Dan kemudian kita minat baca di media sosial. Dan kemudian minat literasi kita juga nomor 4, nomor 5 lah se-ASEAN. Tapi dari bawah. Tapi dari bawah itu. Iya.